ketika mertua menjenguk aku. Bapak mertuaku itu lucu banget orangnya, katanya beliau gemes banget kalau melihat aku yang sedang hamil. Tak heran jika beliau perhatian banget sama aku, yaitu menantu kesayangannya. Dan aku pun ikut senang setiap kali bapak memberiku perhatian dan kasih sayangnya kepada diriku, apalagi di saat aku mengandung anak pertama ini. Mas Ulil suamiku yang bekerja malah mendapat tugas pendidikan jauh ke luar negeri, sementara bagi seorang wanita di masa kehamilan itu merupakan masa yang cukup melelahkan dan sangat sulit. Di mana seorang istri sangat membutuhkan perhatian dari suami, tapi mau gimana lagi, bagaimanapun juga, Mas Ulil suamiku harus ikut dinas pendidikan di luar negeri. Dalam waktu, menurutku lama, semua demi karir pekerjaannya. Untungnya masih ada bapak mertuaku, ayah kandung dari Mas Ulil suamiku, dan beliau sangat sayang padaku, dan aku pun mulai menyayangi bapak mertuaku ini. Kisah yang aku alami bersama bapak mertuaku terjadi di saat kandunganku memasuki usia yang ke-4 bulan. Waktu itu, Mas Ulil sudah sebulanan berangkat untuk pendidikan di Malaysia, sehingga tidak ada yang mengantarkan aku untuk memeriksakan kandungan ke dokter spesialis. Ya meskipun aku malas kalau harus pergi sendirian, aku pun menelepon mama mertuaku. Dan kata mama nanti, biar bapak mertuaku yang akan menjemput dan mengantarkan kalau aku mau periksa ke dokter. Bermula dari nganterin aku memeriksakan kandungan ke dokter spesialis, bapak mertuaku akhirnya jadi sering mengunjungiku di rumah. Walau aku nggak ada jadwal periksa ke dokter, beliau bilang merasa khawatir dan harus selalu melihat kondisiku untuk memastikan kalau aku sehat dan baik-baik saja. Kata bapak mertuaku, beliau nggak sabar, pingin lihat cucu pertamanya yang sedang aku kandung itu. Pokoknya, kalau kamu butuh apa saja, jangan sungkan bilang ke bapak ya, soalnya ini kan cucu pertama bapak dan mama. Jadi bapak sangat sayang sekali padanya. Kata bapak mertuaku ketika pertama kali mengantarkan aku periksa ke dokter. Malam itu sembari nyetir mobil tangan bapak mertuaku, sempat juga mengusap perutku yang mulai mengembang. Bapak juga bilang, aku boleh minta apa saja. Kalau aku menidam-idamkan sesuatu, walaupun kamu pingin bulan, pasti bapak akan ambilkan di langit. Demi cucunya bapak. Supaya anakmu ini gak nyeleran gitu, hehehe, ujar bapak mertuaku, dan katanya, dia senang sekali bakalan punya cucu pertama dari aku dan Mas Ulil. Sudah gak sabar pingin lihat cucunya, mirip kakeknya, atau mirip sama neneknya. Pertama kali, bapak mengantarkan aku memeriksakan kandungan ke dokter. Aku juga senang, karena bapak mertuaku sabar menunggu. Meskipun antrian periksanya lumayan lama. Sikap bapak beda jauh dengan Mas Ulil suamiku yang selalu gak sabaran kalau disuruh nganter dan nungguin aku ketika aku awal periksa kehamilan. Sebelum Mas Ulil berangkat pendidikannya, dan karena antriannya panjang dan lama, akhirnya kami baru bisa pulang jam 11 malam dari tempat praktek dokter kandunganku. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, bapak mertuaku menanyakan kondisiku dan hasil pemeriksaannya. Tadi gimana? Apa sudah terlihat cucu aku? Cowok apa cewek? Kata bapak bertanya sambil tersenyum. Saat itu aku mau menjawab, tapi kata bapak, jangan dulu. Katanya, biar bapak yang tebak. Bapak bisa loh menebak kehamilan kamu ini. Cowok apa cewek? Cukup dengan meraba dan menerawang. Bapak bisa tahu semuanya, kata bapak mertuaku. Ya bapak, bikin hatiku penasaran saja, mana bisa sih ditebak-tebak. Padahal, pakai alat USG pun terkadang masih salah kok. Ih, gimana caranya pak? Kan dokter pun kadang meleset. Kalau usia kandungan belum besar, tanyaku penasaran. Kamu penasaran ya? Wani Piro, hehe. Ntar deh ya setelah sampai rumahmu. Baru bapak tunjukkan kemampuan bapak ya, jawab bapak mertuaku. Sembari kembali mengusap lembut di perutku.
Ya, berawal dari kemampuan Bapak mertua menebak dan menerawang, juga berawal dari rasa penasaranku. Malam itu pun, kisahku terjadi sangat indah sekali bersama Bapak mertuaku. Bagaimana cerita tentang pengalamanku bersama Bapak mertua? Mari kita simak kisahnya sampai selesai ya kawan. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Tinta Pena ini. Jika sudah like dan subscribe, kita lanjut ke ceritanya. Begini kejadian selengkapnya. Panggil saja namaku Renata. Usiaku 24 tahun. Aku baru 2 tahun menikah dengan Mas Ulil dan sudah mulai mengandung anak pertama kami. Ulil suamiku itu merupakan anak tunggal dari Pak Ratno dan Bu Adel. Pasangan pengusaha yang lumayan kaya. Sebagai anak tunggal, Ulil memang selalu dimanja sejak kecil. Makanya ketika sudah berumah tangga di usia 28 pun, sikapnya kurang dewasa dan jauh dari kesan bapak-bapak pada umumnya. Sifatnya beda banget sama Pak Ratno, bapaknya. Ya, bapak mertuaku itu usianya 52 tahun, masih gagah dan tampan. Selain itu sangat baik kepadaku. Mungkin karena aku ini istrinya Ulil, yang juga menjadi menantu satu-satunya untuk Pak Ratno dan Bu Adel. Dan aku juga jadi ikut dimanjakan. Sejak menikah, kami memang pisah dengan orang tua, karena Mas Ulil sudah mapan dan punya rumah sendiri. Nah, saat aku hamil, dan Mas Ulil harus bertugas dinas pendidikan ke Malaysia, aku jadi tinggal sendirian di rumah. Hanya ditemanin sama Mbak Siti pembantu rumah tanggaku. Namun, mertuaku tetap menengok dan mengunjungiku, kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Selebihnya, cuma bertanya kabar melalui pesan WhatsApp atau telepon saja. Kisahnya jadi berubah setelah Bapak Ratno mertuaku rutin mengantarkan aku periksa ke dokter spesialis kandungan. Diam-diam Bapak mertuaku selalu mampir ke rumah tanpa memberitahu Mama Adel. Ya terus terang saja dalam kondisi mengandung dan harus berjauhan dengan Mas Ulil suamiku, aku jadi merasa sering kesepian, apalagi namanya bumil kan. Rasanya sangat ingin mendapatkan kenyamanan. Kalau perut yang mulai kembung ini dielus dan diusap-usap sama suami sendiri, malam itu sehabis periksa ke dokter, Bapak mertuaku gak langsung pulang ke rumahnya karena mau main tebak-tebakan sama aku. Bapak mertuaku ini orangnya sangat humoris, sehingga aku juga senang banget kalau sedang bersama beliau, apalagi sejak awal menikah dengan Mas Ulil suamiku. Bapak mertuaku sepertinya agak gimana gitu sama diriku. Ya aneh saja sih. Setiap kali bertemu orang tua Mas Ulil, aku memang selalu bersalaman dan cipika-cipiki sebatas menghargai mertua. Tapi bapak mertuaku itu agak curang. Sewaktu gak ada siapa-siapa yang melihat beliau sering curi-curi, bukan hanya salim dan cipika-cipiki, namun nyosor mengecup bibirku. Kata bapak, hal itu lumrah kok. Lagian hanya sebuah kecupan biasa, sebagai tanda kasih sayang mertua kepada menantu. Yang aneh itu, kalau Mama yang mengecup bibirmu Renata, begitu kata bapak mertuaku. Saat aku tanyain, kok beliau mengecup bibirku? Kehadiran bapak mertuaku yang sering datang ke rumahku, setidaknya bisa menghibur hatiku yang rindu sama suamiku. Selain humoris, Bapak Ratno juga pandai sekali memuji dan mengambil hati kaum hawa. Wah, Mas Ulil, anaknya pun aku rasa kalah jauh untuk hal yang satu itu. Bapak mau Renata, buatkan kopi, apa teh hangat saja, biar enak ngobrolnya, tanyaku ketika kami sudah sampai di rumahku. Gak usah repot Renata, kita duduk saja di sofa yuk. Kan bapak mau menebak cucu bapak itu cowok atau cewek. Balasnya, seraya lebih dulu melangkah dan duduk di sofa ruang tengah rumahku. Ya malam itu aku jawab, iya, tapi aku minta izin sebentar mau ganti pakaian sama cuci muka dulu. Soalnya selama hamil,
Aku lebih nyaman pakai gaun tidur biasa, bukan baju hamil yang ribet. Aku sengaja pakai gaun tidur biru muda, yang modelnya memang agak kekurangan bahan, agak tipis dan panjangnya di atas lututku, supaya lebih sejuk dan sepoi-sepoi. Kurasakan, waktu aku keluar kamar dan menghampiri bapa mertuaku, mata Pak Ratno kelihatan berbinar melihat penampilanku. Ya, aku bisa merasakan kalau beliau kagum banget sama menantunya yang mirip artis Marshanda ini. Kok kamu pakai gaun itu, Renata? Apa nggak malu sama bapak? Tanyanya sembari terus menatap padaku. Ih, ngapain malu, Pak? Bapak kan mertuanya Renata dan bapaknya Mas Ulil, bukan orang lain kok. Harus malu sih, jawabku. Dan aku terus duduk saja di samping bapak mertuaku di sofa. Bapak mertuaku tersenyum senang mendengar jawabanku. Lalu kata beliau, benar juga aku memilih menggunakan gaun seperti itu, karena beliau kan mau main tebak-tebakan sama aku. Iya juga sih, Renata. Bapak kan mau nebak cucu bapak ya? Yaudah, kamu mau langsung bapak tebak? Apa kita ngobrol dulu nih? Tanya bapak mertua. Ya terserah bapak deh. Tapi sambil diusapin perut Renata, ya bapak, biar cucunya bapak gak nakal nanti. Tadi nendang-nendang terus pintaku pada bapak. Bapak senang sekali mendengar permintaanku itu. Tangannya langsung bergerak dan mengusap perutku, seolah dia sedang mengusap kepala cucunya. Kalau cowok pasti gagah kayak kakeknya, dan kalau cewek pasti cantik kayak mamanya, ujar bapak mertuaku. Sembari menatapnya, kuulangi lagi kalimat bapak dan mencerna kata demi kata. Kok ada yang aneh ya? Sehingga ku protes dong. Ih, bapak ini kalau anakku cowok, ya gagah seperti bapaknya lah, masak seperti kakeknya. Kan yang buat Mas Ulil bukan bapak, ujarku. Protesku bikin bapak mertuaku tertawa bahagia. Kata bapak, berarti anak yang aku kandung beneran anak cowok. Soalnya, yang aku protes soal anak cowok, ya aku juga jadi ikut senang dan kagum sama Bapak Ratno. Kok tebakannya tepat dengan hasil USG pemeriksaan di dokter spesialis, padahal aku gak pernah bilang ke bapak tentang hasilnya. Wah, bapak hebat ya. Kok bisa sih tebak-tebakannya benar? Coba Renata pingin tahu, bapak bisa nebak apa saja selain anak Renata? Tanyaku pada bapak mertuaku. Tetap santai, meski aku puji hebat, begitu wajahnya cuma tersenyum, dan tangannya tetap mengusap-usap sambil menatap wajahku. Kamu beneran mau bapak tebak? Biar bapak tebak merah muda warnanya, dan gak ada rambutnya, bisik bapak mertuaku. Waduh, jantungku langsung berdebar. Wajahku seketika bersemu merona dan malu. Aku berpikir bapak pasti bisa melihat dan menebak semua yang ada pada diriku. Ih, salah kok, Renata pakai biru muda. Bapak Nawura, ujarku dengan wajah menunduk dan tak berani menatap wajah bapak mertuaku. Ya bapak, tebakannya berarti salah dong. Makanya bapak ingin supaya aku membuktikannya, supaya bapak bisa mempercayai pengakuanku. Apa merah muda atau memang biru muda? Astaga, saat itulah aku yang jadi malu sendiri. Pantesan bapak menebak merah muda dan gak ada rambutnya. Ya ternyata aku lupa menggunakan kain segitiga itu, terlihat sewaktu berganti pakaian. Tuh kan tebakan bapak yang benar. Hayo, kamu sekarang harus kasih bapak hadiah, Renata. Kan bapak benar tebakannya. Pinta bapak mertuaku. Ya Renata kalah dong. Iya deh bapak. Tapi bapak mau hadiah apaan? Tanyaku. Bapak mertuaku enggak menjawab, tetapi langsung saja meraih aku dan membisikkan sesuatu ke telingaku. Setelah itu, wajah bapak tersenyum malu-malu. Ya, akhirnya malam itu, untuk pertama kalinya,
Aku memberikan hadiahnya kepada bapak mertuaku, ayah kandung dari Mas Ulil suamiku. Sejak saat itu, bapak semakin sayang sama aku. Dan selalu ingin tahu perkembangan kehamilanku. Bapak juga yang membelikan aku apa saja yang aku idamkan, supaya anakku gak ngileran. Ya, aku juga bahagia sekali bisa memberikan hadiahku kepada bapak mertua. Soalnya Mas Ulil suamiku kan sedang tugas jauh di sana. Nggak tahu deh, mungkin nantinya tebakan bapak itu benar. Kalau anakku cowok pasti akan gagah dan tampan seperti kakeknya ini. Sekian dulu ya, kawan. Sebuah cerita dariku. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lagi.